Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Manan Rifai, perwakilan dari kelas HPIB semester 6. Di sini yang NIM-nya C93218061 ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian arbitrase dan konstruksi undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ya. Di sini arbitrase memiliki pengertian yang memiliki kesatuan arti, yaitu kewenangan untuk mencari jalan keluar dengan metode kebijaksanaan antara pihak yang terkait. Dan selanjutnya prinsip arbitrase sendiri mempunyai dapat menciptakan proses penyelesaian sengketa yang terukur, jelas, dan dapat dipahami oleh pihak yang menerapkan arbitrase ini sebagai jalan keluar ya. Arbitrase sendiri memiliki beberapa prinsip, diantaranya yang pertama efisien, aksesibilitas, terus selanjutnya proteksi hak para pihak, terus final and binding, dan fair and just ya. Di sini ya saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu. Efisien memiliki pengertian penyampaian dari peradilan litigasi. Biasanya dalam arbitrase ini lebih mengefisienkan waktu dan proses kerja dalam penyelesaian sengketa dan bisa lebih cepat dari peradilan biasanya. Selanjutnya ialah aksesibilitas. Aksesibilitas sendiri mempunyai pengertian dalam proses penyelesaian sengketa ini dilakukan juga memandang segi aksesibilitas yang memudahkan bagi para pihak untuk serta dalam proses yang tidak terikat waktu, biaya, dan tempat. Selanjutnya proteksi hak para pihak, terutama pihak yang tidak mampu, misalnya untuk mendatangkan saksi ahli atau untuk menyewa pengacara terkenal harus mendapatkan perlindungan yang wajar. Berkaitan dengan ini, para pihak juga memiliki suatu kekuasaan untuk memilih sendiri mengenai hakim, para ahli, atau pihak lain yang membantu jalannya proses arbitrase. Selanjutnya ialah final and binding ya. Keputusan arbitrase haruslah final and binding kecuali memang para pihak tidak menghendaki demikian atau jika ada alasan-alasan yang berhubungan dengan dua proses. Yang terakhir ialah fair and just, tepat dan adil untuk pihak bersengketa, sifat sengketa, dan sebagainya ya. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan tentang macam arbitrase ya. Peran lembaga arbitrase juga tidak jatuh dengan ketentuan undang-undang yang mengatur arbitrase di sini. Lembaga arbitrase juga ditunjuk oleh negara dalam membentuk lembaga, bisa jadi lembaga swasta yang mendirikan ya. Mengenai hal ini dinantikan kita dipertemukan dengan dua macam lembaga arbitrase yang dikenal sebagai arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc. Beberapa perbedaan mengenai macam arbitrase ini cukup berpengaruh bagi para pihak untuk memilih arbitor pemilihannya dan yang dipercayai. Maka di sini kita dapat ketahui mengenai pasar arbitrase ialah para pengusaha keras karena memiliki keuntungan yang setara dengan kegiatan bisnis serta kebutuhan dalam dunia bisnisnya ya. Di sini akan saya kembali lagi untuk menjelaskan tentang arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc. Untuk yang arbitrase institusional merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berdiri sendiri, sifatnya yang tetap, yang segala ketentuan arbitrase di sini diatur oleh dan terkoordinasi yang segala oleh lembaga tersebut, serta mengenai putusan sengketa yang telah
yang telah diputus oleh lembaga ini tetap ada tanpa batas waktu, dan tidak adanya sengketa lembaga tersebut tetap mengenai juru pisah atau arbiter dalam lembaga ini dipilih sendiri oleh lembaga tersebut. Yaitu ada juga BANI atau bisa disebut dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, atau ada lagi dengan Basarnas, atau bisa disebut juga Badan Arbitrase Syariah Nasional. Ada BAMUI atau BAMUI, bisa disebut Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, dan adanya BAMI atau BAPMI, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang tergolong lembaga independen yang terdiri atas Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat yang terbentuk dari kaum pembisnis dan para ahli dan bidangnya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arbitrase ad hoc. Arbitrase ad hoc merupakan suatu proses arbitrase yang ditunjuk karena tidak menemukan kesepakatan untuk memilih seorang arbiter, sehingga di sini para pihak mengajukan ke pengadilan untuk memilih seorang arbiter dalam mengurus proses masalahnya, yang menjadi karakter di sini apabila putusan telah dibuat dan perkara selesai, maka arbitrase ad hoc pada saat itu juga dibubarkan, sehingga berbeda dengan arbitrase sebelumnya yang arbitrase institusional yang tetap terbentuk meskipun putusan telah dibuat. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan dasar hukumnya. Dasar hukumnya, peraturan mengenai arbitrase ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Penjelasan mengenai arbitrase juga dijelaskan dalam pasal tersebut mengenai definisi arbitrase, perjanjian arbitrase, ketentuan arbitrase, proses beracara dalam arbitrase hingga putusan arbitrase. Ya, pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang definisi arbitrase yang berisikan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Istilah ini secara umum bisa dijelaskan menggambarkan arbitrase dalam artian kegiatan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar peradilan umum yang menggunakan seorang ahli atau arbiter sebagai hukumnya, tentunya dalam penyelesaian perkaranya menggunakan landasan yuridis yang masih berlaku. Selanjutnya ialah perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase ditempuh dengan cara yang pertama bisa Pacnum de compromitendo. Ya, di sini menjelaskan tentang perjanjian. Arbitrase juga mengenal istilah kesepakatan, maka di sini sebuah perjanjian tidak akan berjalan semestinya bila tidak memenuhi kesepakatan bersama, dan apabila memang memenuhi sebuah kesepakatan bersama, maka sebuah perjanjian akan sah dan dapat dilaksanakan sesuai dasar hukum yang mengatur para pihak yang memakainya, asas pasta sunt fenda atau argumen musbicem. Nah, pembentukan perjanjian arbitrase ini biasanya dilakukan secara tertulis oleh kedua belah pihak yang akan melakukan suatu perikatan bersama. Jadi arbitrase pun juga membagi antara perjanjian arbitrase yang ditempuh diantaranya yang tadi ya, Pacnum de compromitendo, ialah jenis perjanjian dalam proses penyelesaian arbitrase ini dilakukan sebelum adanya sengketa. Jadi pada saat melakukan perjanjian bersama dalam suatu ikatan, maka di sini Pacnum de compromitendo menjadikan gagasan jika suatu permasalahan terjadi, maka dilakukan
dalam jalur arbitrase, maka di sini para pihak memiliki maksud untuk menyelesaikan jalur penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Biasanya pemilihan arbitrase ini dilakukan dalam bentuk perjanjian atau sebuah kontrak yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ialah akte kompromis. Istilah ini pengertian pactum compromettendo, yaitu perjanjian ya untuk mengambil proses arbitrase dengan sebuah kesepakatan. Di sini yang menjadi pembeda ialah adanya perjanjian tersebut setelah adanya suatu sengketa yang akan diselesaikan melalui proses arbitrase. Jika berkaitan dengan akte, maka di sini ada keterlibatan mengenai bukti berupa tanda atau ucap sebagai bentuk persetujuan dan digunakan sebagai pertanggungjawaban atas kedua belah pihak dalam memilih arbitrase yang dimana dilakukan secara tertulis yang langsung ditandatangani oleh pihak yang bersengketa. Ya, selanjutnya ialah pendapat dan putusan arbitrase. Ya, pendapat putusan arbitrase harus memuat di antaranya: 1. Kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nama lengkap dan alamat para pihak. Yang ketiga ialah uraian singkat sengketa. Yang keempat, pendirian para pihak. Yang kelima, nama lengkap dan alamat arbiter. Yang keenam, pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa. Selanjutnya yang ketujuh, pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase. Yang kedelapan ialah amar putusan. Kesembilan, tempat tinggal putusan. Dan yang kesepuluh, tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase. Dan dalam undang-undang putusan ini diatur dalam pasal 52 dan 58. Selanjutnya ialah saya akan membahas poin selanjutnya ialah pembatalan putusan arbitrase. Pada beberapa proses yang dilalui penyelesaian sengketa arbitrase tentunya akan menghasilkan jalan keluar, yaitu berupa putusan yang tentunya bersifat final dan kuat karena berdasarkan perjanjian dan persetujuan pada kedua belah pihak mengenai hasil putusan. Tidak jarang pada salah satu pihak tidak menerima hasil tersebut. Hal ini mengakibatkan putusan mengalami pembatalan karena salah satu pihak tidak setuju atau tidak mau melaksanakan putusannya. Ya, beberapa unsur tersebut dijelaskan pada pasal 70 yang diantaranya meliputi dokumen yang diberikan dalam proses arbitrase palsu yang pada saat itu juga putusan sudah ditetapkan. Dan yang kedua, adanya pembentukan kecurangan dari lawan dengan menyembunyikan berkas atau dokumen yang bertujuan sebagai penguat dan penentuan. Yang ketiga atau yang terakhir, putusan atau hasil pemeriksaan hasil dari bentuk tipu muslihat dari salah satu pihak yang ikut dalam proses arbitrase. Ya, di sini yang poin pertama penjelasan tentang arbitrase sudah cukup. Untuk poin selanjutnya ialah tentang konstruksi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Pasal 1 ialah jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi, konstruksi, dan pekerjaan konstruksi. Yang kedua, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Ya, pada pasal 46 ayat 1 bagian ketiga kontrak kerja konstruksi dinyatakan bahwa pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum harus dituangkan pada kontrak kerja konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Nah, pada pasal 47 ayat 1 dinyatakan pula bahwa kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai para pihak, rumusan pekerjaan,
masa pertanggungan, hak dan kewajiban yang setara, dan penggunaan tenaga kerja konstruksi. Selanjutnya cara pembayaran, wan prestasi, penyelesaian, pemutusan kontrak kerja konstruksi, keadaan memaksa, kegagalan bangunan, perlindungan pekerja, perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, dan aspek lingkungan, dan juga jaminan atau resiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dan pelaksanaannya. Dan yang terakhir, pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. Ya, penyelesaian sengketa konstruksi menurut Undang-Undang Konstruksi Nomor 02 Tahun 2017, penyelesaian sengketa pasal 88 ialah sengketa yang terjadi dalam kontrak kerja konstruksi diselesaikan dengan prinsip dalam dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Yang kedua, tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Yang ketiga, sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang dipilih. Keempat, penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 meliputi 1. Mediasi, 2. Konsiliasi, dan yang ketiga arbitrase. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya atau mungkin kurang jelas saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.